Mohon untuk disimak dan jangan skip video ini agar kalian tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Untuk anak-anakku siswa SMK Merdeka kelas 12 yang saat ini sudah berada di SMK atau masih magang, ya, bahwa menyesuaikan dengan informasi terbaru terkait pendidikan, yaitu pelaksanaan TKA. TKA adalah tes kemampuan akademik yang nantinya akan kita persiapkan untuk kelas 12. Nah, dalam rangka pemetakan itu, maka kalian saya himbau untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir sampai selesai, dan mohon dengan sangat cermati betul-betul, kemudian jangan menentukan pilihan dulu sebelum kalian menyimak video ini sampai selesai dan sebelum kalian paham. Jika kalian belum paham setelah menyimak sampai selesai, silakan tanyakan. Dan tolong jangan bertanya dulu sebelum kalian betul-betul menyimak. Karena pada akhirnya jika kalian hanya bertanya sebelum menyimak, saya takutkan kalian akan salah memilih dan salah mengambil keputusan. Karena ini berhubungan dengan kalian nanti di kelas 12-nya. Ya. Sekali lagi, karena kalian sudah dewasa, cermati informasi ini dengan baik, selesaikan informasi ini dengan baik, tuntaskan videonya, simak betul-betul. Jika kurang paham, baru kalian tanyakan. Dan silakan tinggalkan jejak absen nama kalian atau komentar apapun. Bisa kata-kata yang memberikan semangat kalian atau kata-kata yang membuat orang lain juga termotivasi untuk belajar. Seperti itu, silahkan simak video penjelasan tentang TKA berikut ini. Terima kasih. Saya Eko Purbara Santo selaku guru BK kalian kelas 12. Selamat memperhatikan. Oke, yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama bahwa tes kompetensi akademik atau TKA ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025, yang mana tujuannya adalah untuk menetapkan standar capaian akademik, menyetarakan hasil belajar, dan secara fundamental meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Ingat bahwa TKA ini mengganti ujian nasional. Kemudian yang kedua, siapakah sasaran dari pelaksanaan TKA? Sasaran dari pelaksanaan TKA itu SD, SMP MTS, SMA, SMK, dan MA, terutama khususnya untuk kelas 6, 9, dan kelas 12. Nah, kemudian ini yang perlu kalian ketahui lagi, yaitu bahwa TKA dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama TKA untuk kuliah, dan yang kedua adalah TKA untuk kerja. TKA untuk kuliah dimaksudkan adalah bahwa nilai yang dihasilkan pada TKA yang akan kalian laksanakan itu dapat menjadi atau akan digunakan sebagai persyaratan memasuki perguruan tinggi, terutama bagi kalian yang menginginkan masuk perguruan tinggi negeri. Dan lagi nanti nilai ANBK itu juga akan menggunakan nilai dari TKA kuliah yang akan kalian ikuti, ya. Tentunya TKA kuliah ini arahnya adalah untuk perguruan tinggi vokasi maupun non vokasi. Kemudian untuk yang TKA kerja dimaksudkan bahwa nilai yang dihasilkan pada TKA kerja ya dapat digunakan untuk mendaftar kerja jika perusahaan atau tempat di mana kalian bekerja membutuhkan nilai TKA sebagai persyaratan, sehingga ini menjadi penting dan akhirnya setiap siswa memang harus mengikuti. Apa saja mapel yang diujikan pada TKA kuliah? Yang pertama ada mapel wajib. Untuk mapel wajib itu ada 3, yaitu ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk mapel pilihan untuk yang TKA kuliah itu ada biologi, ada fisika. Nah, perlu kalian
pelajari dari sekarang. Dan mengapa perlu ada pemetakan ini? Tentunya agar guru atau kurikulum bisa memilah dan memilih mana yang harus diberikan materi mapel pilihan yang untuk kuliah dan mana yang harus dikasih mapel pilihan untuk bekerja. Ini ya. Kemudian untuk mapel yang diberikan pada TKA bekerja masih sama, yang wajib yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk yang pilihan sudah ditentukan, yaitu ada PPKN dan PKK. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali kepada apa fungsi nilai TKA. Yang pertama, pendaftaran perguruan tinggi, SNBP, dan lain-lain. Ya, maka perlu kalian persiapkan. Semoga nilai kalian betul-betul maksimal sehingga bisa kalian gunakan untuk kuliah. Kemudian pendaftaran kerja ini barangkali tempat kerja kalian membutuhkan, karena regulasi pendidikan dan regulasi dunia pekerjaan kita tidak pernah tahu perkembangannya seperti apa, sehingga memang baiknya adalah dipersiapkan secara matang. Oke, kemudian selanjutnya, nah, siapa atau dari mana pembuatan soal TKA? Sebagai pelaksana TKA tetap adalah sekolah masing-masing. Namun untuk soal tingkat SMA, SMKMA berasal dari Kementerian Pendidikan yang dibuat secara nasional dengan menyesuaikan pilihan yang sudah dipetakan. Dari mana dasarnya? Ya dari kalian nanti memilih. Kalian mau arahnya kemana? Seperti itu ya. Kemudian kapan pelaksanaan TKA? Kalau sesuai dengan informasinya, TKA akan dilaksanakan pada 1 sampai 9 November 2025. Hanya SMK Medika akan mengadakan pada tanggal berapanya. Yang perlu kalian persiapkan adalah belajarnya, yang nanti akan disiapkan oleh bagian kurikulum. Nanti akan dibuatkan jadwal secara khusus untuk kalian. Nah, lalu apakah penting mengikuti TKA? Sekolah tentunya menyarankan kepada siswanya untuk tidak menganggap TKA ini sebagai hal yang sepele. Sebab skala nilai ditentukan oleh nasional sehingga nilai lebih berbobot. Terutama bagi siswa-siswi yang setelah lulus dari SMK Medika akan melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Termasuk bagi yang memilih untuk kerja. Sebab bisa jadi nilai TKA menjadi syarat pendaftaran kerja. Ini jadi penting, jangan sampai nanti paling TKA hanya seperti itu saja, nanti justru malah memberatkan kalian ketika lulus. Sekali lagi, regulasi pendidikan dan regulasi dunia pekerjaan kita tidak pernah ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah persiapan yang matang. Nah, kemudian saya tegaskan bahwa TKA sama sekali tidak menakutkan. Ya, jadi semangat belajar untuk kalian semua. Sip, terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Selanjutnya silakan untuk mengisi Google Form yang sudah saya sediakan guna pemetakan dan langkah awal sekolah dalam menyiapkan pelatihan soal sesuai mapel yang diujikan. Terima kasih. Saya Eko Purbosanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di SMK Medika dan nanti saya akan jelaskan kembali secara detail ketika kita bertemu. Oke? Atau boleh japri WA saya. Terima kasih.